Oh my goodness. Oke, gue bahas dari awal ya, tapi singkat-singkat saja lah. Kayaknya tadi udah, tapi kok belum kerekam ya? Oke, cek. Ya, hari ini kita akan bahas atmosfer. Sorry tadi nggak kerekam. Jadi memang atmosfer itu sederhananya dia adalah lapisan udara yang memang punya fungsi sebagai selimut bumi gitu. Jadi memang menjaga bumi dari dingin yang berlebihan di malam hari ataupun panas yang berlebihan. Karena memang eh, atmosfer itu bisa menyerap panas dari sinar radiasi matahari dan ketika malam itu bisa melepaskan panas gitu. Jadi nggak dingin-dingin banget gitu. Jadi siang harinya nahan panas nih, ketika malam harinya dia itu bisa nahan panas. Apa bisa melepaskan panas yang sudah diserapnya atau diabsorbnya dia. Nah, di atmosfer ini dia punya beberapa gas, ada nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Jadi memang kalau nggak salah nih gue bikin persentasenya deh, biar biar nggak lupa juga ya. Tadi gue lupa nih. Nitrogen itu sekitar 78% ya. Terus oksigen itu 21%. Wah, lumayan sih ada tambahan ini ya. 78 tambah 21 berapa tuh? 99. Karbon dioksida dan yang lain-lain itu kurang dari 1% lah gitu. Ini belum gue jelasin juga sih tadi. Gitu. Nah, ada yang tahu gak kenapa kira-kira ini sih memang tadi belum kita bahas ya. Kenapa nitrogen itu cenderung lebih dominan di atmosfer permukaan bumi dibandingkan dengan oksigen ataupun unsur yang lain. Ini pasti anak-anak saintek sudah cukup pernah belajar paling enggak lah. Oksigen itu sifatnya dia cukup reaktif gitu. Kalau dia jumlahnya terlalu banyak, dia bisa terbakar kan kalau oksigen. Tapi kalau nitrogen, dia itu sifatnya itu cenderung tidak terlalu reaktif gitu. Jadi memang jumlahnya banyak dan nitrogen ini dia punya fungsi membantu proses apa namanya perkembangan tanaman juga karena kan nitrogen itu dia melakukan siklus nitrogen kan daur ulang nitrogen di mana salah satunya dia melibatkan melibatkan tanaman gitu dan membantu menyuburkan tanaman kayak gitu jadi ya lebih lebih bersifat apa namanya menyeimbangkan lah gitu dibandingkan dengan oksigen yang sifatnya itu reaktif mudah terbakar gitu. Kalau terlalu banyak oksigen ya atau berlebihan oksigennya itu juga bisa bisa bahaya kan buat makhluk hidup gitu. Karena kan seperti tanaman ya, tanaman itu kan justru oksigen itu hasil hasil buangannya kan gitu. Apa namanya? Berbeda sama manusia di mana kita membutuhkan oksigen dan buangan kita dalam bentuk karbon dioksida. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada struktur vertikal atmosfer. Kok tadi gue nggak sadar ya, belum di record nih. Struktur vertikal atmosfer dia terbagi jadi beberapa, ada troposfer, stratosfer, di mana setiap lapisan ini dia punya karakteristik, iya, hal yang menandakan bahwa dia sudah masuk ke lapisan yang lain ketika terjadi perubahan suhu seiring dengan ketinggiannya. Ya, seenggaknya kita ngebantu teman-teman yang nonton record nih. Lanjut. Tapi untung baru setengah jam tadi ya, belum belum terlalu lama lah gitu. Oke, selanjutnya nih, dia ada profil struktur vertikal atmosfer.
Nah, yang paling dasar itu dia ada troposfer, di mana rata-ratanya dia punya ketinggian 0 sampai 12 kilometer. Di mana pada ekuator itu dia cenderung lebih tebal hingga 16 kilometer dan lebih tipis di kutub. Nah, ini memang dikarenakan ekuator itu dia punya suhu yang lebih panas atau suhu yang lebih tinggi, di mana ketika molekul udara terkena suhu udara yang tinggi, dia akan bersifat ekspansif gitu. Dia mengembang dan dia itu bergerak ke sana kemari gitu. Beda dengan molekul udara di atmosfer yang dingin seperti kutub, itu dia cenderung apa namanya? Ya, lebih pendiam gitu. Makanya dia tidak terlalu tinggi lapisan troposfernya. Nah, ini dikarenakan memang di troposfer ini itu mengandung 75% massa atmosfer gitu. Tempat terjadinya cuaca dan iklim, dan salah satu ciri khas troposfer dia ada yang disebut dengan nih, gua tambahin aja catatan ya buat buat dicatat. Ada yang disebut sebagai ya lapse rate atau gradien thermal. Artinya apa? Oh, yang tadi ini disebut inversi suhu gitu. Artinya apa? Semakin kita bertambah ketinggian, misalkan pergi ke suatu tempat di troposfer, itu suhunya makin dingin. Sekitar minus 6,5 derajat Celcius per kilometernya. Jadi iya, setiap nambah 1 kilometer berkurang 6,5 derajat Celcius. Setiap nambah kilometer kedua minus 6,5. Rata-ratanya kurang lebih segitu. Atau juga sekitar 0,6 per 100 meter. Itu kalau dalam perhitungan mencari suhu udara ya, atau mencari gradien suhu, itu biasanya dipakainya per 100 meter. Nanti ada nih di belakang nih soal buat menghitung suhu di ketinggian tertentu gitu. Terus di stratosfer. Di stratosfer ini ya dia terkenal sama lapisan ozon. Karena memang eh apa namanya? Akumulasi O3-nya itu banyak di sini. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ketika dia ada lapisan ozon yang menyerap sinar UV, suhu di lapisan stratosfer itu semakin tinggi justru semakin meningkat atau justru makin panas. Nah, ini yang disebut sebagai ya inversi suhu gitu. Terus yang ketiga ada di lapisan mesosfer, dia ketinggian 50 sampai 80 kilometer. Nah, sama seperti di troposfer dia balik lagi terjadi lapse rate atau gradien thermal di mana suhunya itu menurun seiring ketinggian tempat. Jadi makin dingin, makin dingin, makin dingin kita ke tempat yang lebih tinggi. Sampai dengan 90 derajat minus 90 derajat Celcius, di mana dia fungsinya itu sebagai tempat terbakarnya dan hancurnya meteor. Nah, nanti di sini gue jelasin nih, kenapa sih lapisan mesosfer itu dia bisa memicu atau membakar meteor. Terus ya di termosfer dia itu yang lapisan paling tinggi gitu, di mana suhu di sini sangat meningkat tajam, terjadi inversi suhu. Dan ya balik lagi, walaupun dia suhunya meningkat tajam, tapi balik lagi di sana tuh partikel atau molekul udaranya itu semakin tipis. Karena kan kita semakin bertambah ketinggian ya, kerapatan udaranya tuh makin tipis karena memang gravitasinya ada di bawah kan gitu. Jadi itulah mengapa massa atmosfer itu 75%-nya ada di troposfer. Ya nggak apa-apa, ini lebih lebih ke kesalahan teknis. Untung tadi gue reconnect ya, jadi gue sempet sempet sadar kok ada tulisan rekam, jangan-jangan belum direkam. Jadi walaupun gue udah keluar tuh, kalau udah kerekam harusnya kerekam sih. Gitu. Nah, sedangkan eksosfer ini dia adalah ya terkenal sebagai lapisan hampa udara gitu.
Tidak ada gesekan berarti antara molekul udara dengan molekul udara lain ataupun ya dengan meteor. Nah, di sini ada latihan soal. Manakah di bawah ini yang merupakan karakteristik lapisan troposfer? Yang pertama dia suhu tetap konstan. Nah, ini kurang tepat. Di mana troposfer itu ya seperti apa yang ada di poin 4, suhunya menurun, makin dingin gitu seiring bertambah ketinggian. Terus nomor 3 berarti salah karena kan dia meningkat. Nah, yang benar lagi nomor 2, terjadinya proses cuaca gitu. 2 dan 4. Nah, terus manakah di bawah ini yang merupakan karakteristik lapisan mesosfer? Ya, mesosfer tadi terkenal sebagai tempat terbakarnya meteor. Jadi nomor 4 ini benar. Nah, mesosfer itu sama dengan litosfer, apa sama dengan troposfer. Jadi terjadinya gradien termal. Semakin tinggi suhu apa ketinggian tempatnya, itu suhunya semakin dingin atau suhunya menurun. Jadi jawabannya 2 dan 4. Nah, ini mengapa mesosfer bisa membakar meteor? Nah, jadi ketika meteor memasuki atmosfer, itu dia bisa sangat cepat gitu. 11 sampai dengan 72 kilometer. Bayangin Jakarta dan Bogor, jaraknya 70 kilometer, itu dilalui dalam waktu 1 detik. Nah, karena kecepatannya itu, meteor itu bisa menghasilkan gesekan hebat dengan molekul udara. Gitu. Kenapa terbakarnya di mesosfer? Nah, karena memang di mesosfer pada ketinggian 80, 50 dengan 80, kerapatan udaranya itu udah cukup tinggi untuk menghasilkan gesekan besar. Berbeda dengan termosfer dan eksosfer yang udaranya masih sangat tipis gitu. Nah, gesekan antara meteor dengan molekul udara yang terjadi di mesosfer gitu, yang nantinya akan menciptakan gitu eh, pembakaran meteor yang terlihat dari bumi sebagai bintang jatuh. Nah, ini perbedaan cuaca dan iklim gitu. Cuaca itu menggambarkan kondisi atmosfer yang kita rasakan sehari-hari. Jadi seperti panas, hujan, ataupun berangin. Terus skala waktunya itu berarti apa? Ya pendek gitu. Jam dan hari, cuaca itu bisa berubah-ubah bahkan dalam hitungan menit ya kadang. Kita lagi naik motor, hujan deras tiba-tiba di depan tuh jalanannya masih kering. Itu menandakan bahwa hujan itu ataupun panas bisa terjadi dalam ruang lingkup yang lokal. Terus dia cepat dan dinamis, sangat berubah-ubah. Biasanya diamati harian atau mingguan. Ya, berbeda dengan cuaca, iklim itu dia ngomongin cuaca yang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Jadi bisa dikatakan iklim itu rata-rata cuaca seperti panas, hujan, terus apalagi kalau di unsur cuaca iklim ada suhu udara, tekanan udara, kelembapan, hujan, awan, angin. Itu rata-ratanya dalam 1 tahun atau bahkan dalam puluhan tahun. Jadi memang skala waktunya itu panjang gitu. Cakupan wilayahnya ya luas, mencakup kawasan yang besar, bahkan bisa antar negara, antar benua, dia tetap punya iklim yang sama. Kayak misalkan di Indonesia, kita itu sama dengan wilayah Asia Tenggara lain itu punya iklim tropis gitu. Sama dengan Malaysia, Brunei, terus Filipina itu sama-sama punya iklim tropis. Ya perubahan stabil dan lambat berubah. Bahkan ya kalau terjadi perubahan iklim berarti kan terjadi hal yang besar gitu. Secara global berarti. Nah, pengamatan itu berarti statistik rata-rata jangka panjang. Seperti tadi yang udah gue jelasin. Oke, tadi kita nyampe sini ya. Ya, iklim tropis, subtropis gitu. Bang, mungkin nggak eh iklim tropis nantinya bisa jadi iklim kutub gitu. Ataupun iklim kutub bisa jadi tropis. Mungkin nggak menurut kalian? Tadi kita nyampe sini ya, persis. Keluar habis itu. Istirahat bentar ya. Soalnya kita telah
20 menit lumayan nih mencapai sini lagi. Ntar gue ke toilet dulu. Bikin ulang ya udah. Soalnya dulu siang ini ya ketiban lah katanya. Oke, ya jawabannya mungkin gitu. Kenapa? Karena memang banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan iklim secara global. Yang pertama, yang pasti ya anomali-anomali seperti kejadian gunung berapi gitu kan. Terus ya yang gunung berapi itu abu vulkaniknya itu bisa nutupin atmosfer. Ataupun kalau terjadi perubahan kayak tadi ya satu-satunya kemungkinan itu karena adanya pergerakan lempeng tektonik. Ya gak? Yang awalnya anggaplah Indonesia ada di sekitar Katulistiwa di daerah tropis. Katulistiwa itu kan artinya dia di tengah-tengah kan. Antara utara dengan selatan, atas dengan bawah dia ada di tengah-tengah bumi nih. Gitu. Ibarat di tengah-tengah garis bola lah. Dia bergeser karena pergerakan lempeng tektonik bergerak ke utara, yang utara bergerak ke selatan. Ya, akhirnya yang jadi tropisnya nanti negara yang berbeda, Indonesia yang di udara gitu. Walaupun memang itu dalam jangka waktu yang sangat jauh ya, 200 juta tahun yang akan datang, 300 juta tahun yang akan datang. Itu jadi itu memang iklim cenderung stabil dan lambat berubah gitu. Nah, jatuhnya kondisi sekarang ini apa namanya? Perubahan iklim terjadi percepatan gitu. Yang apa namanya? Disebabkan karena pertumbuhan penduduk secara global. Oke, gitu. Ada yang mau nanya sampai sini? Cuaca dan iklim. Nah, yang pertama nih, dia ada ya penyinaran matahari. Jadi intensitas sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi. Nah, garis lintang itu menunjukkan distribusi insolasi yang tidak merata gitu. Jadi ya ketika sinar matahari masuk ke permukaan bumi, intensitas yang didapatkan antara wilayah lintang rendah yaitu nol. Lintang rendah tuh berarti 0, 10, 12 dengan wilayah lintang tinggi itu menerima intensitas yang berbeda. Kenapa? Karena sudut datang sinar matahari pun berbeda.
gitu. Di daerah tropis itu sinar matahari yang masuk tegak lurus gitu dengan permukaan buminya. Sedangkan di sudut di wilayah dengan lintang tinggi itu sudutnya itu lebih miring, iya gak? Kalau kalian lihat nih tegak lurus, sedangkan di atas tuh agak miring sudut datang sinar matahari. Ini bisa kita analogikan sebenarnya. Kalau kita nyalain senter, iya gak? Ketika kita nyalain senter, wilayah yang paling terang itu yang ada di tengah atau di pinggiran lingkaran senternya? Apakah yang paling tengah atau yang ada di pinggiran-pinggiran center? Iya, yang paling tengah karena memang sudut datangnya itu tegak lurus gitu dengan permukaannya. Berbeda dengan yang agak di pinggiran, itu semakin redup karena memang sudut datangnya tidak tegak lurus atau cenderung lebih miring. Gitu. Artinya apa? Wilayah-wilayah yang ada di daerah tropis seperti Indonesia, Asia Tenggara lainnya gitu, Papua Nugini, terus Afrika Tengah, Somalia, Republik Demokratik Kongo, terus di mana? Di Amerika ada Brazil, Ekuador, terus Venezuela, itu cenderung jadi wilayah tropis karena memang apa namanya? Dapat sinarnya tuh lebih banyak gitu. Nah, hal inilah yang menjadi dasar mengapa daerah tropis memiliki suhu yang lebih hangat dan panjang hari yang lebih konsisten daripada wilayah kutub yang memiliki suhu ekstrim secara musiman. Nah, ini juga pengaruhnya ke panjang hari ya. Jadi siangnya itu berapa jam gitu. Karena kan dia bumi itu berotasi atau berputar dari secara porosnya. Nah, itu akan mempengaruhi lamanya penyinaran gitu. Kalau di tengah itu kan cenderung konstan ya. Jadi dia dapat sinar matahari itu 12 jam, malam itu 12 jam. Tapi semakin ke kutub itu eh terjadi perbedaan panjang hari. Itu yang disebut insolasi. Nah, FYI, insolasi itu berasal dari singkatan bahasa Inggris, yaitu incoming solar radiation gitu. Di mana artinya radiasi sinar matahari yang masuk, insolasi. Makanya kenapa kita tuh semakin ke utara tuh makin dingin, ke Jepang. Walaupun nanti ada sedikit anomali ya. Eh wilayah-wilayah subtropis. Sebenarnya ada faktor kenapa mereka tuh bisa sangat kering tutupan lahan. Karena kalau kita ngomongin suhu permukaan itu nanti ada banyak faktor lagi yang mempengaruhi. Kenapa permukaan di wilayah ini lebih dingin gitu, sedangkan wilayah lainnya tuh lebih hangat. Huh. Ini yang tadi gue maksud nih. Potensi lama dari insolasi terpanjang. Tabel ini menunjukkan berapa lama waktu siang hari atau penyiraman matahari yang bisa terjadi di suatu tempat. Saat paling ekstrim ya, ini yang paling ekstrim gitu. Misalnya saat solstice musim panas di belahan bumi utara atau selatan. Jadi wilayah lintang 90 derajat nih. 90 derajat itu kan berarti di ubun-ubun dia letaknya di sini gitu. Walaupun dia nggak ada penghuninya ya di ujung sini nih di selatan. Kalau di utara kayaknya masih ada deh di daratan Greenland. Itu dia mengalami siangnya itu 6 bulan, malamnya tuh 6 bulan gitu. Kalau nggak salah kalian bisa cari konten di YouTube yang dia itu selama 6 bulan tuh wilayah penduduk di Greenland dia malam terus gitu ataupun siang terus gitu. Nah, tapi berbeda dengan daerah tropis ya, siangnya mereka tidak sepanas siangnya di daerah tropis. Siangnya mereka tetap dingin buat kita gitu. Karena memang fluktuasi suhu udaranya ketika dia paling panas itu nggak sepanas di Indonesia. Karena memang kalau kalau sepanas wilayah Indonesia itu bakalan mencair semua es di wilayah kutub kan gitu.
Terus di lintang 0 dia 12 jam siangnya. Lintang 17 dia 13 jam. Dan yang paling ekstrim memang pas masuk 90 dia 6 bulan sekali. Bahkan ya sampai ada filmnya kalau nggak salah. Ada yang pernah nonton mungkin sini. Jadi film wilayah di kutub, wilayah di Antartika itu ada zombie dan zombinya adanya cuma malam hari. Jadi selama setengah tahun tuh 6 bulan dikejar-kejar zombie aja tuh filmnya. Karena memang sepanjang malam ya, sepanjang malam dikejar zombie gitu. Kayak gitu ya. Gue lupa nama filmnya apa ya. Jadi selama 6 bulan tuh dia dikejar zombie aja tuh film itu. Karena malam terus. Gitu. Enggak di Netflix dulu. Udah lumayan lama sih. Dulu gua download di LK21 kayaknya. Oke, ini yang tadi gua bilang di awal ya. Nah, saat sinar matahari menuju bumi, nah itu dia itu tidak sepenuhnya radiasi matahari akan jatuh ke permukaan bumi. Sebagian besar radiasi tersebut akan dipantulkan dan diserap atmosfer oleh awan, ozon, debu, dan sorry, reconnect ya. Reconnect mulu nih internetnya. Oke, kelihatan? Untung udah ke record ya. Gitu. Jadi berapa tadi? 20% dipantulkan ke awan, 30%-nya hilang di luar angkasa karena terpantulkan. Terus 20%-nya lagi terserap atau absorb ya oleh atmosfer dan awan. Nih kan, gitu. 20%, 5% terpantulkan sama eh iya, dataran sama laut, permukaan daratan sama laut gitu. Jadi hanya 50% nih yang diterima. Gitu. Jadi memang kalau 100% itu udah bahaya banget ya. Makanya peran vegetasi di permukaan tuh penting banget. Tumbuhan, tanaman di permukaan tuh penting banget. Ya memang buat apa namanya? Menjaga suhu permukaan gitu. Nah, itu unsur yang pertama ya, yaitu insolasi tadi. Ini kan insolasi ya, atau incoming solar radiation, radiasi matahari yang masuk. Ini unsur yang pertama. Unsur yang kedua yaitu suhu udara. Nah, ini masih berhubungan banget dengan apa namanya tadi? Insolasi, di mana suhu udara itu menggambarkan panas atau dinginnya udara di suatu tempat atau di permukaan bumi. Gitu. Suhu biasanya diukur dalam satuan derajat Celcius, Fahrenheit, atau Kelvin.
dan alat ukurnya disebut termometer. Suhu ini punya peran penting dalam cuaca dan iklim ya, betul. Jadi memang terutama organisme ya itu sangat berhubungan dengan suhu gitu. Di mana eh, tanaman itu punya apa namanya kemampuan beradaptasi di suhu yang berbeda-beda. Di suhu dingin tanamannya apa, di suhu panas tanamannya apa gitu. Suhu mempengaruhi penguapan, pembentukan awan, bahkan kemampuan hidup di suatu wilayah. Gitu ya. Jadi ini memang nanti akan berpengaruh ke apa namanya unsur cuaca dan iklim yang lain. Karena dengan suhu nanti kan terjadi proses penguapan yang nantinya akan jadi hujan yang udah sempat kita bahas atau kita singgung di hidrosfer. Terus suhu juga berhubungan dengan perbedaan tekanan udara. Suhu panas tekanan udaranya gimana, suhu dingin tekanan udara gimana. Di mana nanti yaitu yang menciptakan angin karena adanya perbedaan tekanan udara. Bahkan kemampuan makhluk hidup di suatu daerah gitu. Wah, ini agak panjang nih, boleh dicatat juga nih, teman-teman. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi perbedaan suhu udara di permukaan bumi. Nah, yang atas tadi udah gue bahas, yang mempengaruhi suhu jelas, yaitu ada sudut datang sinar matahari. Di daerah tropis, yaitu Khatulistiwa, sinar matahari datang lebih tegak lurus gitu, sehingga panasnya lebih terasa. Berbeda dengan di daerah kutub atau lintang tinggi ya, gitu. Itu sinar matahari datang miring dan menyebar, jadi suhunya itu lebih rendah, gitu. Jadi karena memang letaknya di tengah jadi sinar matahari itu lebih lebih to the point lah gitu bahasanya, lebih terakumulasi, jadinya dia intensitasnya tinggi. Sedangkan kalau dia datangnya agak miring kan wilayah yang apa namanya tersinari jadi lebih lebar atau menyebar gitu, makanya suhunya intensitasnya lebih rendah gitu. Yang kedua, lamanya penyinaran matahari. Semakin lama menyinari maka energi yang serap makin tinggi, suhu udara makin panas. Terus, nah ini udah kita singgung juga di apa tadi? Di struktur vertikal, di mana di permukaan bumi, yaitu troposfer terutama, semakin tinggi tempat dari permukaan air laut, maka makin rendah suhunya atau makin dingin. Di mana suhu rata-ratanya itu 0,6 setiap 100 meter. Nah, ini sama aja kayak tadi, 6,5 eh pokoknya sekitar 0,5 sampai 0,6 setengah gitu rata-rata wilayah permukaan bumi setiap 100 meter. Atau kalau dalam kilometer berarti 5 sampai 6 setengah derajat. Terus apalagi yang mempengaruhi suhu udara? Yang mempengaruhi suhu udara di permukaan bumi ada juga kondisi awan yang tebal gitu. Jadi ini mempengaruhi banget ya karena kita lihat tadi apa awan itu bahkan nyerap 20-40% gitu. 20% dipantulkan, 20% diserap gitu. Jadi memang ada awan itu cenderung lebih lebih sejuk. Dan di mana awan awan itu kan terbentuk dari penguapan kan. Awan itu terbentuk dari penguapan awalnya, uap air naik ke atmosfer, terkondensasi membentuk awan gitu. Nah, ada juga nih yang nggak kalah penting di permukaan bumi yaitu tutupan lahan. Permukaan yang tertutup vegetasi atau pepohonan ya, itu bisa mengurangi radiasi matahari yang jatuh ke permukaan bumi. Jadi lebih lebih sejuk gitu dibandingkan dengan permukaan yang tidak ada vegetasinya. Makanya kayak Jakarta, Surabaya, Bogor itu udah banyak penelitian terkait dengan perubahan tutupan lahan. Jadi dia itu meneliti nih selama 20 tahun terakhir
dilihat pakai citra, namanya tuh citra multitemporal. Multi itu banyak, temporal tuh waktu. Jadi melihat suatu wilayah tuh dari sudut pandang waktu. Oh, ini 20 tahun lalu luas vegetasinya dari citra satelit, apa namanya? Berapa kilometer persegi. Ketika 10 tahun yang akan datang ternyata berkurang sebanyak 50%. Yang awalnya vegetasi jadi eh, build up area, atau jadi rumah, jadi industri, jadi eh, kantor, jadi toko. Nah, 20 tahun yang akan datang dari awalnya itu berubah lagi. Ternyata sekarang hanya tersisa 20%. Nah, itu kan semakin berkurang, semakin berkurang. Nah, itu bisa menggunakan yang namanya citra multitemporal. Siapa Bang yang merekam? Yang merekam itu biasanya ya, kalau citra-citra multitemporal itu USGS gitu badannya. United States Geological Survey. Jadi memang badan eh, pertahanannya Amerika gitu. Dan itu memang citranya bisa di-download gratis banyak, bahkan dia juga punya gitu. Apa 10 tahun 20 tahun lalu tuh kondisi Surabaya tuh seperti apa, Jakarta tuh seperti apa, dan pengaruhnya ke panas. Dan ternyata semakin ke sini bener makin panas. Mungkin kan kita sering dengar dari orang tua kita gitu. Wah, dulu mah Jakarta masih adem zaman ibu bapak dulu gitu, sebelum 2000 gitu. Itu kan secara experience mereka gitu. Tapi secara data ya juga benar, karena memang terjadi perubahan tutupan lahan yang sangat signifikan di kota-kota besar di Indonesia. Gitu. Terus apalagi nih yang berpengaruh di sini? Ya, ada juga arus laut dan musim revolusi. Arus laut, beberapa arus laut ya gitu. Itu membawa hawa panas gitu. Arus Kuroshio ini di Jepang. Terus musim dan revolusi. Nah, ini jelas berpengaruh ya. Jadi gerak semu matahari. Ada kalanya musim panas, musim dingin. Ini dibahas di materi apa ya? Gerak semu matahari. Oh, kayaknya nanti deh di Selasa depan. Selasa depan kan gua ngebahas masih cuaca dan iklim, cuma nanti klasifikasi iklim. Kenapa sih revolusi dan rotasi itu bisa apa merubah kondisi iklim atau kondisi musim? Itu, nah ini ada soal nih. Ini yang gue bilang di awal tadi, soal menghitung ketinggian tempat. Ada yang tahu cara ngitungnya gimana? Coba bayangin dulu. Bayangkan secara matematis ya, karena ini secara matematis kita bisa bisa menghitung ini. Pada suatu hari, suhu udara di permukaan laut tercatat 25 derajat Celcius. Jika tiap kenaikan 100 meter terjadi penurunan suhu sebesar 0,6. Berapa ketinggian tempat yang memiliki suhu udara 13 derajat Celcius? Tuh, dia nanya kalau suhunya 13 derajat Celcius berarti ketinggiannya tuh nambah berapa kayak gitu. Coba 25 derajat 2000 mdpl. Wah, dapat dari mana tuh? Bener gak tuh 2000?
Farel, coba dari mana Farel 2000? Selisih suhunya berapa? Dibagi penurunannya dikali 100 meter. Nice. Itu betul ya. Coba kita hitung ya. Kecilin deh. eh yang pertama betul, kita harus melihat selisih suhunya berapa nih? Selisih suhu kan dari yang permukaan laut tadi, ya gak? Dikurang, iya 13 kan? Gitu. Yaitu sekitar 12 derajat Celcius. Nah, berarti kan eh ketinggian tempatnya itu, wah, kurang tinggi ya. Selisih suhu, kita buka kurung dulu dah. Selisih suhunya berapa? Terus dibagi dengan penurunannya tadi yang 0, berapa? 0,6. Nah, itu kita kalikan 100 meter gitu kan. Dia turun sekitar 12 derajat Celcius dibagi 0,6 kan tadi. Terus dikalikan 100 meter. Nah, 12 dibagi 0,6 itu sekitar 20 ya. Ya, maka jawabannya nanti sekitar 2000 meter di atas permukaan laut gitu. Atau kalau digambarin, bisa gak ya gua ngegambar nih? Coba gua gambarin ya. Oke, anggaplah ini titik awal. Terus dia nanya, ya segini ya. Dia di sini tadi suhunya itu 25 kan. Alah jelek ya. Nggak usah ya. Repot. Kayak gitu. Ada yang bingung nggak? Daripada jelek mending gak usah ya. Atau kalau ngebayangin bisa juga kayak tadi yang apa 0,6 setiap 100 meter itu kan sama dengan 6 kilo apa 6 derajat Celcius dalam 1 kilometer. Iya gak? 6 derajat Celcius dalam 1 kilometer. Nah, ini kan penurunannya 12 derajat Celcius. 12 derajat Celcius itu berarti 6 dikali 2 kan? Berarti naiknya itu sekitar 2 kilometer. Nah, kalau 2 kilometer kita gambarin dalam meter, konversi berarti kali 1000, 2000. Tuh, lanjut. Ada lagi nih, satu lagi.
Nah, tapi ini di sini penurunannya itu suhunya 0,5. Apa 4.000 ya, betul. Lama kita kita hitung dulu apa selisih suhunya. Selisih suhu itu berarti berapa tuh? Ya, 30 dikurang 10. Berarti selisihnya sekitar 20 derajat Celcius. Maka ketinggiannya itu jadinya berapa? Ya, selisih suhu langsung aja ya. 20 dibagi 0,5 dikali 100 meter. Nah, ini sekitar 40 dikali 100. Itu sekitar 4.000 meter di atas permukaan air laut. Itu. Jadi memang ya nanti bisa macam-macam. Bisa jadi nanti yang ditanya berapa penurunan suhu yang terjadi dalam tiap kenaikan 100 meter gitu. Atau bisa jadi berapa suhu yang ditanya bukan yang menurunnya tapi yang di dataran rendahnya berapa gitu. Pada suhu ketinggian misalkan 4.000 meter di atas permukaan laut suhunya 10 derajat Celcius. Terus di permukaan laut suhunya 30 derajat Celcius. Berapa penurunan suhunya tiap kenaikan 100 meter. Jadi memang konsep dasarnya seperti ini. Jadi memang kalau ditanya itu yang tinggal tinggal di merubah subjek. Makanya materinya Babeh di matematika itu penting banget tahu cara merubah subjek gitu. Ketika yang ditanya nanti suhu di permukaan atau suhu di ketinggian tertentu atau berapa terjadi penurunan suhunya, itu yang terpenting kalian bisa paham bagaimana merubah subjeknya nanti. Tuh. Oke, ada yang mau nanya sampai sini? Tadi pada pada ngerjain kan nih airdrop ini minggu lalu? Minggu lalu kan bahasan airdropnya ini kan kalau nggak salah. Oke, yang terakhir kita bahas nih, yaitu, aduh, gue mau ke toilet lagi ya. Bentar, sorry, sorry. Kebanyakan minum.
Apa begitu lah mejanya? Apa begitu mejanya? Oke, lanjut ya. Oke, tekanan udara. Meskipun udara terlihat kosong, ya sebenarnya udara itu tersusun dari atmosfer kita ya jutaan molekul gas. Gitu. Ada nitrogen, oksigen, yang pasti dia memiliki massa gitu. Karena tertarik sama gravitasi, bukan tertarik ya. Kayak karena daya tarik juga nggak bisa. Bener deh, karena tertarik oleh gravitasi, molekul-molekul itu dia memberikan pressure, memberikan tekanan ke permukaan bumi, udara itu. Nah, itu yang disebut sebagai tekanan udara. Nah, terus ini ada hubungan antara suhu dengan tekanan udara, di mana ya tekanan udara itu berbanding terbalik dengan suhu secara umum. Jadi ya semakin tinggi suhu udara, tekanan udaranya itu cenderung menurun. Nah, ini ada hubungannya sama sifat apa namanya? Sifat molekul udara tadi yang gue jelasin di awal bahwa ketika di kondisi panas, suhu udara itu bersifat ekspansif gitu. Jadi dia itu justru bukannya menumpuk tapi malah bergerak kemana-mana gitu. Nah, berbeda dengan ketika suhu udaranya itu rendah, tekanan udaranya itu cenderung dia itu meningkat. Nah, gambarannya kurang lebih begini. Mengapa bisa begitu? Ketika suhu udara dia naik atau udaranya panas, molekul udara molekul di dalam udara itu bergerak lebih cepat dan liar. Karena gerakannya makin kencang, dia butuh ruang lebih luas. Nah, udara itu ngembang alias bersifat ekspansif. Jadi dia justru bergerak kemana-mana dan bikin tekanan udara ke permukaan buminya itu jadi rendah gitu. Jadi tekanannya itu rendah. Terus, nah sebaliknya nih, ketika suhunya rendah atau suhunya lagi dingin, molekul itu jadi lebih pendiam dan dia itu gerakannya lebih lambat. Jadi mereka ngumpul dan juga saling rapat gitu, high pressure gitu. Ketika suhunya dingin, karena kan dia nggak bergerak kemana-mana, dia numpuk, dia ngumpul. Nah inilah yang bikin udaranya itu terasa lebih lebih berat gitu di pagi hari karena memang partikel udara itu padat di bawah. Makanya ketika kita lagi pagi hari sejuk dingin itu kayak udara tuh lebih lebih padat, udara itu lebih lebih berat gitu. Oksigen itu lagi banyak terakumulasi di permukaan. Tapi ketika udah siang hari udah panas, itu molekul udara udah bergerak ke sana kemari gitu dan tertawa. Kalau kata apa paling teduh ya, ke sana kemari dan tertawa. Gitu. Jadi perbedaan ketika high temperature sama low temperatur. Kayak gitu. Jadi berbanding terbalik. Ingat nih. Makanya em, definisi angin ya. Angin itu kan dia bergerak, bukan angin yang bergerak. Angin itu adalah molekul udara yang bergerak dari tekanan udara tinggi ke tekanan udara yang lebih rendah. Ngerti gak? Jadi dari tempat yang padat molekul udara ke molekul udara yang tidak terlalu padat. Makanya anggaplah siang hari ketika lu lagi di kelas ya, AC mati gitu anggaplah. Atau ruangan panas, kelas lu panas nih karena mati lampu. Terus di luar sejuk gitu. Ketika lu buka pintu, kira-kira apa udara yang masuk itu dari tempat dingin ke panas atau hawa panasnya yang keluar. Nah, itu kan kita tahu bahwa udara langsung masuk kan ke tempat panas gitu. Jadi sejuk di luar,
adem di luar karena angin sepoi-sepoi, dia bergerak masuk ke tempat yang panas, ke ruangan lu yang mati lampu tadi gitu. Gitu. Itulah kurang lebih gambaran. Jadi sederhananya angin itu bergerak dari tempat yang dingin ke tempat yang relatif lebih hangat. Nah, ada persebaran tekanan secara vertikal. Secara vertikal, semakin tinggi suatu tempat, semakin rendah tekanan udaranya. Ini yang gue bilang di awal bahwa ada apa namanya? Ada gravitasi molekul udara itu semakin ke atas itu semakin dikit, semakin tipis molekul udaranya. Nah, karena semakin tipis, jadi tekanan yang diberikan ke permukaannya itu juga semakin rendah. Di dataran tinggi jumlah molekul udara makin sedikit karena ketinggian membuat atmosfer itu semakin tipis. Udara tidak sepadat seperti di permukaan laut. Jadi gaya tekanan udara pun lebih rendah gitu. Komposisi udaranya tetap sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen. Jadi walaupun dia di dataran tinggi, komposisinya tetap sama, 78% nitrogen, 21% oksigen, kurang dari 1%-nya molekul lain gitu. Nah, tapi karena jumlahnya udaranya berkurang, maka jumlah oksigen di tempat dataran tinggi juga semakin sedikit. Itulah sebabnya orang bisa merasa sesak napas, cepat lelah, pusing, atau mual ketika ada di dataran tinggi. Kondisi ini disebut hipoksia dataran tinggi. Gitu. Jadi memang komposisinya tetap sama, persentasenya tetap sama, 78% nitrogen, 21% oksigen. Cuma yang membedakan memang karena jumlah totalnya makin berkurang, ya maka oksigen dan nitrogennya juga makin berkurang gitu. Nah, selanjutnya nih, ini hal yang menarik karena memang ini berkaitan sama wilayah Indonesia gitu. Di mana ada yang disebut DKAT, daerah konvergensi antar tropik. Sederhananya, daerah konvergensi antar tropik itu adalah daerah yang punya tekanan udara rendah. Itu kenapa bisa ada tekanan udara rendah? Wilayah tropis kenapa terkenal tekanan udara rendah? Karena suhunya tadi tinggi. Pemanasan maksimum tuh penulisannya. Karena ada pemanasan maksimum di daerah Katulistiwa. Jadi wilayah kita tuh tinggi suhunya, panas, dan tekanan udaranya rendah. Nah, akan tetapi karena kita adalah pusat tekanan udara rendah, ini bikin Indonesia itu jadi wilayah dengan mesin hujan tropis, mesin curah hujan di dunia. Tekanan rendah ini jadi kunci utama cuaca basah, hangat, dan lembab di wilayah tropis. Kenapa bisa gitu? Nah, nanti ini sebenarnya bakal gue bahas lebih detail di materi angin. Jadi ada yang disebut angin pasat. Jadi angin pasat itu dari daerah tropis ke dari daerah subtropis ke daerah tropis, sorry. Jadi ini daerah subtropis, dia bergerak ke sini. Ini angin pasat. Jadi angin yang bergerak dari subtropis ke daerah tropis. Tuh. Jadi karena kita tekanan udara rendah, maka kita banyak angin yang berhembus ke wilayah Indonesia. Dampaknya apa, Bang? Banyak angin yang berhembus ke wilayah Indonesia. Dampaknya adalah Indonesia jadi banyak uap air. Karena kan angin itu, baik itu dalam siklus sedang ataupun siklus besar dalam hidrologi, angin itu bisa membawa uap air, bisa membawa uap yang lembab, awan-awan yang basah.
Jadi awan-awan basah itu justru pada ngumpulnya di Indonesia karena kebawa anginnya ke Indonesia gitu. Jadinya sangat lembab, sangat hangat, sangat basah gitu. Curah hujan tinggi. Nah, itu dampak dari DKAT. Ini yang merah-merah ini penggambaran tekanan udara ya, wilayah-wilayah DKAT. Nih Indonesia ada di sini nih. Cuma nggak masuk di gambar aja. Sebenarnya mau masuk wilayah DKAT. Oke, gitu. Ah, ini latihan terakhir. Jawabannya apa nih? Latihan soal terakhir. Pernyataan atas bener gak? Pernyataan dan alasan di bawah. Hutan hujan tropis jarang terbentuk di area sekitar DKAT. Iya, yang pernyataan atasnya salah. Karena justru berdasarkan penjelasan gue sebelumnya, justru hutan hujan tropis itu terbentuknya banyak di area DKAT, daerah konvergensi antar tropik atau wilayah-wilayah khatulistiwa lah, sederhananya DKAT. Cuma bedanya daerah konvergensi antar tropik itu lebih menggambarkan wilayah tekanan udara rendah. Yang bawahnya, menurut lu bener gak? Daerah DKAT mendapatkan sinar matahari langsung yang memicu awan konvektif dan hujan lebat. Nah, ini juga yang bawahnya betul. Jadi karena wilayah sekitar ekuator itu panas, dia itu jadi tempat bertemunya massa udara kan. Jadi ke tempat bertemunya massa udara, akhirnya massa udara itu dua-duanya sama-sama naik gitu. Dan nantinya membentuk awan konvektif namanya awan. Jadi ya memicu hujan lebat. Makanya wilayah-wilayah di sekitar DKAT ya, terutama Kalimantan, Sumatera dan Papua itu wilayah-wilayah memang area DKAT-nya gitu. Itu ada yang disebut hujan ekuatorial. Jadi karena memang daerahnya di Katulistiwa di tropik, jadi dia tidak terlalu dipengaruhi sama musim hujan, musim kemarau. Memang daerahnya rata-rata curah hujan tahunannya itu tinggi gitu. Rata-rata curah hujan tahunannya itu tinggi sepanjang tahun. Makanya warnanya hijau banget di Google Maps juga. Coba kita lihat di Google Maps ya, di Google Earth deh. Nah, wilayah Kalimantan dibanding Jawa ya, kalau kita lihat dibanding Pulau Jawa yang masih agak hijau kecoklat, hijau-hijau muda kecoklatan gini, tapi wilayah Kalimantan itu lebih hijaunya hijau hijau tua. Dimana kalau dalam interpretasi citra penginderaan jauh, kalau dia ronanya gelap hijau gini,
Itu menandakan dia hutannya lebih lebat, pepohonannya lebih banyak gitu. Sama kayak Sumatera, begitupun dengan Papua, dia hijau banget gitu. Berbeda sama yang di selatan nih. Oh, ini Australia mah terang ya. Berbeda dengan apa nih, anggaplah Pulau Sumba nih, ini Pulau Sumba. Dia agak-agak kecoklatan justru karena dia padang rumput. Ya kan, kecoklatan tuh padang rumput. Wah, ini gue baru ngeh. Ada yang inget gak kemarin? Tipe sungai di Nusa Tenggara tuh apa? Dia tipe sungai epimeral atau episodik. Jadi dia itu hanya berair ketika musim hujan. Makanya dia nih sungainya kering-kering nih. Ini sungai nih. Celah-celah ini kan, celah-celah retakan ini sungai dia. Cuma memang kering cenderung. Nah, ada beberapa yang ada berair tuh. Jadi retakan-retakan ini hujan yang apa? Kering lah wilayahnya gitu. Ini kita bisa melihat sungai-sungai yang udah kering sebenarnya nih. Ini aliran sungai nih, cuma lagi kering berarti nih pemotretannya. Nah, ini yang ada airnya, kering banget ya memang daerah Nusa Tenggara. Betul, aku dari NTT Bang. Waduh, respect. Saya pengen banget ke Nusa Tenggara, ke Labuan Bajo ya, ke Pulau Komodo, ke tempat-tempat terkenal. Ke Gunung Rinjani, Tambora. Kalau ada waktu pengen. Soalnya kalau kata Rocky Gerung, gunung paling indah tuh Gunung Gunung Rinjani ya, kalau kata Rocky Gerung. Oke, iya, sam Samba memang doain aja bisa ke sana. Lu Nusa Tenggaranya di mana emang? By the way, Karen Merslin. Oh, di Kota Kupang. Oke, mungkin itu aja kelas kita hari ini. Sorry tadi sempet nggak kerekam di awal, walaupun gua ngejelasin ulang ya. Capek banget ngejelasin ulang. Ya, itu aja kelas kita hari ini. Sampai ketemu di Selasa depan. Jangan lupa kerjain airdrop. Assalamualaikum.